2 Mei lalu kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Peringatan tahunan yang biasanya diiringi oleh rangkaian berita berisi cerita sendu dunia pendidikan kita. Mulai dari perjuangan anak-anak menembus medan sulit demi bersekolah, kondisi sekolah yang memprihatinkan, dan sederet cerita pilu lainnya. Tapi selalu ada harapan selama masih ada sosok seperti ini. Dia lahir dan tinggal di desa yang belum dialiri listrik waktu itu. Kemudian dia sempat harus bekerja sebagai TKI dan akhirnya lulus menjadi sarjana, menjadi guru, dan dinobatkan menjadi salah satu wanita muda paling berpengaruh di Asia. Simak perbincangan saya bersama social entrepreneur sekaligus pendidik Henny Sri Sundani dalam Satu Indonesia. Lahir dan dibesarkan di tengah kondisi keluarga yang jauh dari sejahtera tidak membuat Henny Sri Sundani patah arang. Kegemarannya membaca buku membuka pikiran wanita asal Ciamis ini untuk berjuang meraih impiannya menjadi seorang guru. Jalan berliku demi memenuhi biaya pendidikan membawa Henny Sri Sundani terpaksa bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Hong Kong selama 6 tahun. Kerja keras Henny merantau di negara orang tak sia-sia. Ia berhasil meraih gelar sarjana di Saint Mary University dengan predikat cum laude. Sekembalinya ke tanah air, Henny bertekad untuk mengajar anak-anak petani miskin lewat gerakan anak petani cerdas yang ia gagas. Berangkat dari pengalaman masa kecilnya, ia tergugah untuk mengentaskan kemiskinan di kampung lewat pendidikan. Henny dan suami bergerilya ke sejumlah desa demi mengajar anak-anak petani miskin. Ya udah. Berawal dari 2 kampung, kini gerakan anak petani cerdas sudah tersebar di lebih dari 40 desa dengan melibatkan 1.500 anak didik dari beberapa wilayah di Indonesia. Gerakan anak petani cerdas syarat materi pembentukan karakter. Program pendidikan yang Henny buat terbilang unik. Sebut saja program bule hunting dan cooking class yang dibuat secara berkala untuk melatih soft skill anak-anak. Konsistensi Henny dalam mendidik dan memberdayakan masyarakat dibanjiri apresiasi dari dalam dan luar negeri. Akhir tahun 2016, Henny masuk jajaran 30 anak muda di bawah usia 30 tahun yang berpengaruh di Asia dalam kategori social entrepreneur versi majalah Forbes. Semangat Henny patut menjadi teladan agar semakin banyak Henny-Henny lainnya yang menebar kebaikan demi pendidikan generasi penerus bangsa. Satu. Nah, ini Karin bikin apa nih, nulis apa? Aku lagi nulis cerita tentang cita-cita aku untuk menjadi dokter. Iya, Kenapa Karin pengen jadi dokter? saya melihat orang di kampung meninggal karena terlambat dibawa ke rumah sakit karena tidak mempunyai uang untuk berobat. Maka dari itu, aku akan belajar sungguh-sungguh biar aku bisa mendapatkan beasiswa untuk sekolah kedokteran. Amin, luar biasa cita-citanya. Iya. Nah, ini boleh lanjut ditulis lagi ya? Iya. Nah, dulu ya. ini saya mau ngobrol dulu sama Teh Henny karena kalau kita melihat di sini banyak yang menarik Teh. Kan kalau sekolah tuh biasanya diajarin itu apa? Bahasa Inggris, matematika gitu kan, ya kayak formal gitu di kelas. Betul. Kalau di sini kan macam-macam ya. Ada diajarin bercocok tanam. Betul. Terus ada diajarin, salah satu yang paling menarik juga adalah bule hunting. Iya.
berburu bule gitu. Mungkin iya, jadi kan anak-anak di kampung-kampung sejak awal sudah kita perkenalkan dengan bahasa asing. Sebenarnya bukan hanya bahasa Inggris, tapi ada bahasa Arab juga, ada bahasa Cina, ada juga bahasa Korea kayak gitu. Nah, jadi untuk bule hunting ini supaya mengasah skillnya anak-anak dan keberanian mereka untuk berbicara bahasa Inggris atau misalkan bahasa asing lainnya. Kalau sama kita biasanya diajak bahasa Inggris tuh, enggak ibu aku nggak bisa, misalkan, atau malah menjawab dengan bahasa Indonesia atau bahasa Sunda misalkan seperti itu. Jadi melatih anak-anak juga lebih pede gitu. Betul. Ya. Coba saya tes ini kalau ketemu bule, Karin mau ngomong apa nih? Hi, my name is Karinatul Alisa. I live in Cigelap. I'm from you. Apa gimana mau bilang apa? Mau bilang apa? Apa ya? Where are you from? Where are you Where are you from? Tapi oke lah kalau misalnya ketemu bule langsung ngajak kenalan gitu. Berani. Hebat. Nah, tapi ternyata nggak cuman itu, ada juga cooking class. Sepintas kayak ngajarin masak, ngapain ya ngajarin anak-anak masak, kayak cuman seru-seruan aja gitu masak-masakan. Apa misi di balik itu, Teh? Iya, karena kami bekerja sama selama ini untuk program kesehatan itu banyak sekali anak-anak yang kekurangan gizi, banyak anak-anak yang menderita gizi buruk juga. Bahkan banyak yang meninggal dunia gitu karena telat ditangani. Akhirnya kami membuat program yang terintegrasi. Jadi untuk anak-anaknya kita ajarin dengan cooking class. Jadi bagaimana memasak yang benar dan sehat, karena kadang-kadang misalkan masakannya udah bener nih sayur gitu, tapi dimasak sampai lembek banget misalkan gitu. Bahkan ada yang nggak tahu juga, misalkan kalau bayam itu nggak boleh sampai dihangatkan seperti itu. Terus ada juga yang namanya jelajah kota. Waduh, pernah ikut jelajah kota? Pernah Pernah. Kemana? ke Istana Bogor, ke Monas, ke Gelora Bung Karno, pernah renang juga. Kita naik bis waktu itu dan perjalanan sekitar 4-6 jam, dan anak-anak baru sampai depan, baru naik di bis padahal udah minum supaya obat anti mabuk kayak gitu, udah sarapan juga ya semuanya, tapi mabuk semua. Sampai karyawan tuh heboh banget, kita bagiin kresek satu-satu kayak gitu. Karena baru pertama kali naik mobil yang ada AC-nya, biasanya nggak pernah. Kayak berenang misalkan, biasanya anak-anak berenangnya di sungai ya, sambil nyari udang. Terus lihat apa aja waktu di Jakarta, paling seru lihat apa? Lihat Monasnya sama gedung-gedungnya itu. Gimana waktu itu rasanya lihat pemandangan Jakarta itu kayak apa? Indah banget. Katanya ini yang pas lewat Bundaran HI sama dengan yang di sinetron. Katanya suka lihat di TV-TV biasanya suka gitu. lihat di TV, terus tiba-tiba lewat ke sana, ibu aku masuk TV ini yang ada di sinetron. Karin ya ampun, lucu banget. Apa yang ingin dituju sebetulnya Teh dengan mengajak anak-anak itu dari sini? Sebenarnya kan jarak kalau ke Jakarta nggak terlalu jauh ya. Kita tidak ingin mereka itu hanya melihat dunia seperti katak dalam tempurung, sehingga mereka bisa melihat kehidupan bahwa di kota tuh orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang sekolah, mereka bisa hidup dengan lebih baik. Mereka tidak ada lagi yang mandi di kali, mereka tidak ada lagi yang berendam itu sama kerbau, misalkan berenangnya di kali gitu. Jadi untuk bisa mengedukasi itu kepada anak-anak, kita nggak cukup dengan hanya bilang, kamu harus rajin belajar loh ya. Kalau rajin belajar nanti kamu dapat apa? Anak-anak itu perlu visualisasi, sehingga ketika mereka datang ke kota, mereka melihat, oh ternyata orang-orang sudah hidup jauh lebih baik dibandingkan dengan mereka. Sehingga mereka tuh termotivasi untuk bisa meraih pendidikan yang lebih tinggi, supaya mereka bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Nah, kita akan mendengarkan juga kisahnya Teh Heni, motivasinya didapat dari mana, perjalanan hidup seperti apa yang membuat Teh Heni kemudian juga menginspirasi banyak orang. Tetap di Satu Indonesia, kita akan kembali usai jeda. Aku cengeng, maaf ya. Saya telepon emak gitu kan, emak gitu, alhamdulillah Neng udah jadi sarjana gitu. Saya pikir nenek itu mau bilang, wah alhamdulillah bagaimana selamat gitu. Enggak gitu, dengan sinyal yang keresak-keresak, justru emak bilang katanya, Neng sarjana itu apa katanya.
Begitu dikasih rumput semuanya langsung kompak maju ya. Nah kalau kita berbicara soal misinya Teh Heni ini kan, semua program selalu melibatkan masyarakat. Betul. Kalau yang di sini ini program ternak ini apa Teh? Iya, kalau ini programnya program masuk ke dalam program pemberdayaan ekonomi. Jadi dengan budidaya hewan kurban, tapi dengan modalnya dengan sistem investasi. Jadi teman-teman kita yang berada di luar negeri itu 80% itu menjadi investornya. Terus sistemnya nanti bagi hasil. Ini kan kalau misalnya berbicara soal yang ternak nih ya Teh ya. Kalau pertama kali Teh ketika datang ke sini ingin mengajak anak-anak gitu ya untuk belajar bareng gitu. Kan mereka sudah sekolah sebetulnya. Betul. Mungkin buat apa lagi anak saya ikut sekolah lagi gitu, tambahan-tambahan segala macam. Mending bantuin ibu bapaknya cari uang misalnya. Kan ada pola pikir seperti itu. Betul. Mengatasi itu gimana Teh? Ada kendalanya atau apa nggak hambatan waktu itu? Ketika kami datang, anak-anak terutama yang preschool itu kan nggak ada sekolah PAUD atau TK dulu. Di sini tuh langsung masuk kelas 1 SD. Nah, pas kelas SD itu kelas 1 banyak banget yang nggak naik kelas kayak gitu. Jadi kita bilangnya mengkomunikasikan kepada mereka bahwa ini adalah les gratis, bilangnya seperti itu. Jadi kalau ibu-ibu dengar gratis itu seneng banget ya biasanya. Jadi alhamdulillah sih kendala tuh bisa dibilang bisa teratasi lah ya gitu. Dan yang membuat kami miris adalah mereka biasanya ibu dan bapaknya nggak sekolah, misalkan masa anaknya yang banyak ini nggak sekolah juga gitu, terus kapan rantai kemiskinan itu akan berhenti gitu sampai keturunan keberapa gitu kemiskinan itu diwariskan. Saya jadi penasaran dengan masa kecil Teh Heni dulu tuh seperti apa sih Teh? Kalau waktu kecil itu saya menghabiskan masa kecil tidak dengan Nina Bobo, tidak dengan boneka, tidak pernah merayakan ulang tahun, tidak punya foto keluarga. Ayah dan ibu saya bercerai sejak saya masih sangat kecil, sehingga ibu saya bekerja sebagai buruh dan saya hanya dididik oleh emak. Hanya oleh nenek saya yang buta aksara, nggak bisa baca, nggak bisa menulis, di satu rumah panggung yang sudah sangat reot lah kayak gitu, dan tidak ada yang bisa membantu kami selain diri kami sendiri gitu. Saya justru mendapatkan satu gambaran tentang satu dunia yang jauh lebih baik dibandingkan kampung saya justru dari buku. Ketika istirahat, teman-teman saya jajan, saya justru lari ke satu gudang bekas perpustakaan, tapi buku-bukunya masih ada, tapi udah nggak utuh, udah banyak dimakan ngengas segala macam gitu. Awalnya saya sembunyi di sana karena menunggu waktu istirahat selesai. Ada bukunya N. Hadini, ada bukunya Sultan Takdir Ali Syahbana, ada bukunya A.A. Napi. Saya masih ingat rubuhnya Surau Kami. Saya belajar membaca sendiri, mengeja huruf demi huruf karena nenek saya tuh buta aksara, nggak pernah sekolah, dan ketika saya punya PR di sekolah dulu tuh hampir tiap hari guru tuh selalu ngasih PR. Bingung mau nanya sama siapa pasti Teh? Betul, saya bukan hanya bingung ya, jadi kayak saya sering menangis semalaman, nggak bisa tidur karena harus ngerjain PR karena guru zaman dulu itu kalau misalkan nggak ngerjain PR nanti disetrap, suruh berdiri di depan kelas atau suruh ngepel atau suruh hukuman-hukumannya yang lain lah seperti itu. Dan saya tuh jadi kayak punya satu dendam positif di dalam hati saya bahwa saya nanti kalau udah besar tuh harus jadi guru yang nggak boleh menyanyiakan semangat anak didiknya untuk belajar, guru yang nggak boleh ngasih PR yang sampai anak didiknya tuh takut kalau misalkan nggak bisa ngerjain gitu. Ada satu kisah lagi sebetulnya Teh, ketika Teh Heni terpaksa harus ke luar negeri, ke Hong Kong ya? Iya. Jadi TKI? Iya. Kenapa harus jadi TKI? Ya, karena anak-anak seperti kami itu bukan hanya miskin gak punya uang, Mbak, tapi miskin juga dengan akses informasi, miskin dengan akses pendidikan. Akhirnya saya mencari jalan, ada satu tetangga yang pernah bekerja di luar negeri saat itu di Singapura. Jadi saya tanya-tanya bagaimana caranya untuk bisa ke luar negeri. Jadi ketika selesai UN, itu teman-teman itu masih heboh milih kebaya, heboh nanti persiapan untuk wisuda ya, kelulusan itu seperti apa. Saya justru mikirin gimana saya agar saya bisa berkuliah gitu. Akhirnya
jalan satu-satunya yang bisa saya ambil, yang paling mungkin saya lakukan adalah dengan menjadi TKI. Karena kalau misalkan saya hanya mencari beasiswa, nanti saya hanya bisa membiayai hidup saya sendiri, menyelesaikan sekolah saya sendiri. Sementara untuk nenek saya bagaimana gitu. Tapi saat itu saya selalu bertekad gitu. Saya berangkat boleh jadi TKI, tapi saya pulang harus jadi sarjana kayak gitu. Saya telepon emak gitu kan, emak gitu. Alhamdulillah Neng udah jadi sarjana gitu. Saya pikir nenek itu mau bilang, wah alhamdulillah bagaimana selamat gitu. Enggak gitu, dengan sinyal yang keresak-keresak justru emak bilang katanya, Neng sarjana itu apa katanya. Jadi nenek saya tuh nggak tahu gitu sarjana itu apa gitu. Jadi kebayang mungkin Mbak, di hari yang paling bahagia, orang yang justru ingin kita bahagiakan, ingin kita banggakan tuh gak ngerti apa yang selama ini kita perjuangkan kayak gitu. Jadi nenek itu menghabiskan hidupnya tuh sangat panjang, dari mulai zaman penjajahan Belanda, zaman penjajahan Jepang gitu kan. Yang nenek ngerti itu cuma 3 gitu, guru, mantri, sama insinyur gitu. Jadi saya sampaikan ke nenek bahwa saya nanti kalau misalkan udah jadi sarjana, nanti Neng bisa jadi guru, bisa ngajar gitu. Jadi lalu pertanyaan selanjutnya dari nenek yang justru membawa saya pulang ke Indonesia. Jadi, oh gitu ya, alhamdulillah tuh nanti kamu bisa jadi guru, bisa ngajar anak-anak di kampung gitu. Terus kapan kamu pulang katanya gitu. Takutnya nanti emak keburu gak ada katanya gitu. Akhirnya saya pulang ke Indonesia. Emak tuh sangat bahagia gitu. Terus emak bilang katanya, kalau kamu udah jadi guru, nanti mudah-mudahan kamu bisa cepet nikah sama insinyur katanya gitu. Tapi bener gitu doa nenek. Suami saya kan insinyur lulusan IPB gitu. Dan gak lama setelah saya menikah, nenek meninggal. Jadi kalau bicara tentang emak itu seperti dia tuh seperti malaikat yang Allah kirimkan untuk jaga saya. Dan setelah saya ada yang menjaga, ada suami saya, nenek nggak ada gitu. Aduh, saya kenyang sama kisah-kisah yang sangat mengharukan tapi sangat banyak inspirasi. Masih akan banyak inspirasi yang dibagi oleh Teh Heni, tapi kita harus jeda dulu. Satu Indonesia segera kembali. Teteh luar biasa. Ibu gitu, kayak udah kayak ngantuknya udah hilang, capeknya udah nggak ada, nggak tahu pergi kemana. Terus nyampe ngelihat anak-anak senyum bahagia, aku jadi ikut bahagia lagi. Yang lebih luar biasa sebetulnya Teh, dari semua apa yang Teh Heni lakukan, sebetulnya kan misinya memang mengedukasi. Tapi edukasinya kemudian menyebar jadi kemana-mana, nggak cuma anak-anak, misalnya kayak di agrowisata Edu nih gitu kan. Anak-anaknya diajarin, kan kebanyakan kalau di sini anak-anak tuh justru dari kota datang ke sini untuk belajar, lihat segala macam budidaya gitu kan. Tapi kemudian juga Teteh semaksimal mungkin melibatkan masyarakat setempat. Kenapa Teteh merasa perlu mengintegrasikan itu? Iya, karena memang ketika kita bilang kita ingin membangun manusia di dalam satu masyarakat, itu kita tidak bisa bilang hanya mengedukasi anaknya saja. Kita juga perlu mengedukasi orang tuanya. Orang tua itu bukan hanya ayahnya saja, tapi ibunya juga gitu. Sehingga tercipta satu kondisi di mana keluarga itu menjadi pondasi paling fundamental yang harus kita bangun benar-benar dari bawah. Karena kalau kita bicara kita ingin membangun sebuah negara jadi negara yang lebih baik, entah itu pendidikannya ataupun perekonomiannya, maka kita akan berbicara dengan keluarga, karena keluarga itu adalah fondasi bangsa yang paling fundamental. Sehingga kalau mau membangun bangsanya, bangun dulu keluarganya. Nah, setelah melalui berbagai perjuangan, biasanya
apa yang membayar semua lelah Teh Heni? Dalam satu hari Minggu misalkan kami mengajar di 2 kampung. Di kampung pertama saja misalkan dengan kondisinya hujan, kami berjalan kaki ataukah naik motor itu 2 jam perjalanan pulang pergi, harus ganti baju dulu ke rumah. Kadang nyampe rumah tuh pengen geletak dulu sebentar gitu, pengen tidur dulu sebentar, tapi kita tahu bahwa di kampung lain anak-anak sudah menunggu kita gitu untuk belajar. Akhirnya berlelah-lelah di jalan, kadang naik motor sama suami, jadi suami yang bawa motornya, saya di belakang bawa buku banyak misalkan kayak gitu. Di jalan tuh saya tidur gitu, terus udah nyampe gitu, udah ngeliat anak-anak, ibu gitu, kayak udah kayak ngantuknya udah hilang, capeknya udah nggak ada, nggak tahu pergi kemana. Terus nyampe ngelihat anak-anak senyum bahagia, aku jadi ikut bahagia lagi kayak Jadi gitu. hilang semua capek lelahnya. Nah itu dia ternyata yang dibutuhkan, semangat belajar itu harus ada di semua orang supaya semakin banyak Heni Sri Sundani berikutnya. Makasih banyak ya Teh sudah hadir untuk Satu Indonesia. Ini kira-kira siapa lagi tokoh inspirasional yang akan kami hadirkan di program ini. Saksikan terus Satu Indonesia minggu depan. Saya Rahma Hayudiktia. Sampai jumpa. Terima kasih banyak. Terima kasih.